Halo, ya. Perkenalkan saya Nyoman Irawan. Pekerjaan saya yang tidak jelas sebenarnya, tapi saya adalah kata orang saya itu pelukis, perupa, seniman, dan lain-lain. Sekarang saya akan sedikit memberikan testimoni tentang sebuah event yang digagas oleh Gurat Art Project dan Santrian Galeri, di mana mereka itu memberi title dari pameran ini, pameran yang bersifat pameran kolaborasi antar ya, yang kalau nggak salah judulnya Sip Setiap Saat. Ya, saya menanggapi pameran ini cukup bagus dalam artian dalam kondisi pandemik global COVID-19 ini, setidaknya ini adalah sebuah wilayah walaupun sebenarnya kita dibatasi oleh kerumunan, tapi tiba-tiba event ini juga sebuah kerumunan lah. Tapi kerumunan ini adalah kerumunan yang sebenarnya kita sadari benar bahwa kita mesti harus menjaga dari sisi protokol kesehatan ya. Tapi satu sisi hal yang bisa kita positif kita dapatkan adalah ini adalah wilayah di mana kita mesti tidak harus diam dalam kondisi keterbatasan ruang gerak kita sebagai manusia. Dan sebagai seniman kita mesti harus bergerak terus, kreatif terus, dan inilah wilayah area yang disediakan kepada kita untuk memberikan respon yang positif untuk seni rupa ke depan. Dan ketika kita punya bara, kita harus tetap menjaga bara itu biar hidup sekecil apapun ya. Karena bara adalah bahan pokok dari sebuah energi, semangat untuk hidup dan bergerak terus-menerus, kreatif dan memaknai hal-hal yang kita temui dalam kehidupan ini. Terima kasih kepada Gurat dan Santrian Galeri telah membuka ruang ini untuk kita perupa yang mungkin saja kemarin ini hanya bergerak atau beraktivitas di studio, tapi sekarang diberikan ruang publik di mana hal ini positif karena akan berdampak kepada publik lain atau pemirsa lain yang setidaknya juga memberikan terinspirasi untuk tidak diam dalam kondisi tidak menentu ini. Dan kebetulan saya diundang berkolaborasi dengan anak saya. Sebut saja anak saya itu adalah termasuk pelukis pendatang baru ya di seni rupa. Dia masih muda, tapi kebetulan saya dikasih kesempatan kepada anak saya, dan anak saya kebetulan juga pas liburan di Bali, jadi saya berusaha untuk bikin sebuah karya berkolaborasi yang ternyata bahwa berkolaborasi dengan anak sebenarnya kalau dipikir-pikir sulit, karena belum tentu karakter orang tua dan anak itu akan sama, apalagi eranya beda ya. Era saya itu dengan era anak saya adalah, kalau dari sisi kebudayaan saya adalah orang yang sebenarnya masih pelaku di tradisi Bali ya. Tapi anak saya dia bukan pelaku langsung, dia adalah nama apanya cuma dari sisi dia juga masih
lekat pada tradisi, tapi dia tidak masuk ke dalam sebuah aktivitas yang real. Jadi berbeda. Ketika memulai kolaborasi ini, saya sudah menakar sebuah istilah, yaitu kedekatan dalam keberjarakan ya. Kedekatan itu artinya saya dan anak satu gen, satu darah, tapi ada hal-hal yang pasti tidak bisa kita pisahkan. Saya adalah anak saya adalah saya. Tapi di sisi yang lain, sebagai karakter, sebagai manusia itu seperti berarti kita nggak bisa menyamakan diri kita sama orang lain, walaupun itu anak saya sendiri. Nah, tapi bagaimana saya berusaha untuk melihat kedekatan itu dalam keberjarakan, keberjarakan dalam arti pasti kedekatan, pasti ada kedekatan, ada berjarakan, ada ruang ambigu ya, ruang ambigu sama seperti kesenian kita khususnya di Bali, kebudayaan dari Bali. Kesenian kita di Bali dalam posisi ambigu terus-menerus karena dia tradisinya kuat sekali walaupun dia berkembang secara evolutif, tidak pernah berubah secara revolutif, nggak pernah, dia evolutif, dia tetap kuat, konten tradisinya tetap kuat, tapi dia selalu berbenturan dengan hal-hal yang baru, modernisme, kekontemporeran, kekinian, itulah. Dari di sini ada dua angle lama, angle baru, angle sang ayah dan angle sang anak, itulah. Inilah yang digabung dulu. Nah, kemanfaatan dari sebuah gabungan ini adalah keantaraannya, itulah. Begitu juga dengan kebudayaan kita. Kalau kita tidak punya kesadaran atau kepekaan untuk melakukan sesuatu di antara kutub yang selalu berbenturan, kita akan mati. Disinilah hal-hal yang positif dan kekreatifan itu akan muncul. Karena kita bisa eksis di sela benturan itu adalah. Nah, begitu juga ketika saya berkolaborasi dengan anak saya sebagai orang lama dan orang baru tuh mesti harus hati-hati itulah, hati-hati. Nah, saya mendapatkan sesuatu dari fase kekinian dan anak saya mendapat sesuatu dari fase yang lama itulah. Akhirnya saya yakin akan muncul suatu ciptaan yang betul-betul terkontrol. Saya yang begitu ambisius dan begitu ekspresif, begitu emosional, ternyata disadarkan oleh anak saya dengan kontrol yang begitu kuat. Jadi inilah hasil kayak antara dua kutub yang berbenturan, tapi di antara itu muncul sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masing-masing. Lebih luas lagi, kalau kita bicara tentang kebudayaan, dalam benturan peradaban dalam kebudayaan Bali akan begitu juga. Kalau kita bisa menyiasat dan bisa peka menangkap sesuatu, Bali itu akan semakin lama semakin kuat, dalam artian dia selalu ada dalam kekinian yang jelas. Tidak akan pernah ada, wah ini Bali lama, ini Bali baru. Bali tetap Bali, tapi dia akan menjadi eksis dalam setiap zamannya, setiap masanya gitu. Nah, itulah dua title atau dua judul yang saya pakai itu. Kedekatan dan dalam keberjarakan itu bukan hal yang menunjuk pada kami yang berkolaborasi, tapi menunjuk pada bagaimana sesuatu itu terjadi dalam sebuah pergerakan kebudayaan dan peradaban. Dan sekali lagi terima kasih banyak karena Gurat Art Project dan Sandian Galeri telah membuka ruang untuk kita semua. Mari ke depan kita saling belajar, saling memberi,
dan saling mau menerima, karena realitasnya kita memang berbeda, tapi perbedaan itu bukan hal yang harus kita anggap sebagai sebuah permusuhan, karena masing-masing nanti akan menemukan dirinya sendiri dalam bentur-benturan keperbedaan itu sendiri. Terima kasih banyak.